Saat 20 preman grip bertopeng menyerbu toko istri perwira Kopassus di tengah malam, mereka tak menyangka akan dipukul mundur oleh pasukan bayangan yang muncul dari atap dan lorong gelap, menjatuhkan satu persatu tanpa suara. Dan malam itu, Jakarta bersaksi bahwa loreng asli tak pernah tinggal diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Novel Story. Selamat datang di channel yang akan mengajak kalian menyelami kisah-kisah nyata penuh nyali, luka, dan keberanian. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tulis juga asal kota kamu di bawah, supaya kita tahu dari mana saja pejuang keadilan menonton hari ini. Wilayah Cengkareng, Jakarta Barat awal Mei. Awan kelabu menggantung rendah di atas langit perumahan dinas militer di sekitar markas komando pasukan khusus. Di balik pagar tinggi berwarna hijau tua dan jalan setapak yang masih basah oleh sisa hujan subuh tadi, Kapten Infanteri Rizal Mahendra, seorang prajurit berusia 34 tahun, bertubuh atletis dan dikenal dingin namun tegas, baru saja menyelesaikan sesi latihan fisik bersama unit pengintainya. Hari itu suasana markas tenang. Namun, batin Rizal tidak. Bukan karena ancaman dari luar negeri atau tekanan operasi luar kota, tapi karena sebuah kenyataan yang lebih menjijikkan. Kelompok ormas berlabel pembela masyarakat yang kini berubah menjadi organisasi premanisme dan semakin hari semakin berani menebar ketakutan di kampung-kampung dalam kota. Pagi sebelumnya, sang istri Sekar pulang dari toko keluarganya di kawasan Duri Kosambi dengan raut ketakutan. Ia dicegat oleh 3 pria berbadan besar berseragam loreng tak resmi yang mengaku dari ormas GRIB. Mereka menuntut iuran keamanan, sesuatu yang tak pernah dibicarakan apalagi disepakati. "Aku sudah bilang aku istri tentara, Mas," ucap Sekar sambil menggenggam tangan suaminya erat. Tapi mereka malah makin kasar. Salah satu dari mereka megang pundakku. Kapten Rizal tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya berubah. Tajam, dingin. Seperti bara yang mulai menyala dari dalam dadanya. Malam itu, Kapten Rizal Mahendra berjalan menyusuri gang sempit menuju toko kelontong milik mertuanya di daerah Duri Kosambi. Bau hangus masih terasa di udara. Di depan toko, bekas ban terbakar membekas hitam di aspal, dan kaca etalase tampak pecah seperti baru dilempar benda keras. Seorang pria paruh baya, Pak Haji Lukman, tetangga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, menyapanya pelan. "Itu kerjaan anak-anak GRIB, Kapten. Sudah beberapa bulan mereka begitu. Ada aja alasannya minta setoran. Kadang katanya buat keamanan, kadang sekadar minta rokok. Kalau nggak dikasih, ya diancam," ucapnya sambil menunduk. Rizal mengangguk pelan, namun pikirannya sudah melayang, jauh. Erib. Nama itu bukan barang baru di telinganya. Dulu saat ia ditempatkan di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari operasi penertiban wilayah rawan, nama Gerib muncul berkali-kali dalam laporan intelijen lokal. Dulu dibentuk atas dasar politik dan urusan ormas. Namun lama-lama membusuk menjadi sekumpulan preman jalanan dengan seragam loreng palsu dan dalih pembela rakyat. Sesampainya di rumah, Rizal membuka laci kecil di ruang kerjanya. Ia menarik satu berkas usang bertanda intelijen sipil yang sempat ia simpan sebelum dipindah tugas ke Jakarta. Ia menyusuri data nama-nama, dan satu nama langsung membuat rahangnya mengeras. Ghazali Zal Rambo. Sembiring, mantan narapidana, dulunya preman brutal dari kawasan Tanah Tinggi yang kini dikabarkan sebagai Ketua Umum GRIB DKI Jakarta. Rizal menyandarkan punggungnya ke kursi. Kalau dia yang terlibat, maka ini bukan sekadar urusan keluargaku, gumamnya dalam hati. Ia mengepalkan tangan. Ini penghinaan terhadap kehormatan seluruh prajurit. Rizal tahu ia tak bisa bertindak sembarangan. Ia tentara aktif, ada prosedur dan rantai komando. Tapi malam itu ia mulai menyusun sebuah daftar. Bukan daftar balas dendam, melainkan daftar prinsip. Kehormatan yang harus ditegakkan,
terlepas dari segala risiko. 3 hari setelah insiden yang menimpa Sekar, suasana pasar duri mendadak mencekam. Para pedagang tampak gelisah. Toko-toko yang sebelumnya menolak iuran keamanan dari GRIB mulai mendapat intimidasi terang-terangan. Di pintu gerbang utama pasar, terbentang spanduk besar bertuliskan "Hormati GRIB" atau "Bersiaplah kena sikat". Tak ada aparat yang datang mencopot. Warga hanya bisa menunduk, takut sore itu insiden yang lebih brutal terjadi. Raka Alamsyah, pemuda berusia 23 tahun, anak dari pensiunan Bintara TNI, dihajar habis-habisan oleh 5 anggota GRIB hanya karena satu hal. Ia menolak menyerahkan uang parkir yang mereka tagih secara ilegal. "Aku bukan pengecut," katanya tenang sebelum kejadian. "Tapi aku juga bukan budak kalian." Itu cukup memancing amarah para preman loreng palsu. Tanpa banyak kata, mereka langsung menghantam Raka dengan pentungan besi. Pukulan bertubi-tubi menghantam kepala, dada, dan punggungnya hingga tubuhnya tergolek tak berdaya di dekat gerobak sayur. Darah mengalir deras dari pelipis kirinya. Beberapa warga menonton dari kejauhan, tak ada yang berani menolong. Satu-satunya yang merekam kejadian itu hanya berani melakukannya diam-diam dari balik tumpukan dus bekas. "Lapor ke polisi?" Seorang pedagang hanya menggeleng. Laporan terakhir pun malah hilang begitu saja. Di tengah kegelapan hukum dan ketakutan warga, satu kebenaran jadi jelas. GRIB bukan sekadar ormas. Mereka telah berubah menjadi organisasi kriminal yang dilindungi bayang-bayang kekuasaan. Dan insiden berdarah ini, tanpa mereka sadari, telah menyulut api yang tak akan bisa mereka padamkan. Karena di suatu sudut rumah Dinas Kopassus, Kapten Rizal Mahendra menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras, menonton video pemukulan Raka sambil bersumpah dalam hati, ini bukan lagi tentang istri, ini sudah tentang rakyat. Malam itu udara Cengkareng terasa lebih pengap dari biasanya. Di kamar kecil berisi lemari senjata pribadi dan altar penghormatan untuk sahabat-sahabat yang gugur dalam operasi. Kapten Rizal Mahendra duduk diam. Di tangannya masih tergenggam ponsel yang memutar ulang video berdurasi 17 detik. Detik-detik pemukulan brutal terhadap Raka Alamsyah. Tak ada suara, hanya nafasnya yang berat. Sorot matanya menatap kosong, tapi di dalam amarah menggelegak nyaris. Tak bisa dibendung, ia bangkit. Membuka laci bawah lemari logam, mengambil sebuah map berwarna merah dengan stempel khusus bertuliskan "Operasi Khusus Non-Resmi, Kategori Sensitif". Rizal tahu dia tak bisa bertindak secara resmi, tapi dia juga tahu terlalu lama diam hanya akan membuat luka rakyat makin dalam. Pagi, harinya ia memanggil 2 rekan seperjuangannya. Sahabat lama dari masa penugasan di Ambalat dan Papua, Sersan 1 Dimas Surya, ahli infiltrasi urban dan pengintaian diam-diam. Sersan Kepala Galang Prasetyo, mantan pelatih survival tempur hutan, dan pengendali konflik jarak dekat. Mereka berkumpul diam-diam di sebuah rumah kosong, tak jauh dari jalur kereta Kalideres, yang sejak lama digunakan sebagai pos darurat intelijen lapangan. Rizal membuka laptop militer kecilnya, memperlihatkan serangkaian foto dari GRIB Cengkareng. Wajah-wajah yang terlibat, mantan napi, preman pasar, hingga buronan ringan yang sekarang mengenakan rompi loreng, membawa pentungan, dan menebar teror atas nama penjaga rakyat. "Lihat, mereka baik-baik," ujar Rizal pelan namun tegas. "Ini bukan lagi sekadar ormas liar. Ini jaringan kriminal yang disamarkan dengan bendera." Dimas mengepal tangannya di atas meja. "Kalau negara menutup mata, kita akan buka semuanya." Galang menimpali sambil menatap peta digital di layar. "Kita mulai dari bawah, jangan tabrak langsung. Kita petakan semua, struktur, pola serangan, dan siapa penarik dana mereka. Kalau waktunya tiba, kita sikat satu-satu tanpa suara." Dan malam itu, tanpa formalitas, tanpa persetujuan resmi, 3 prajurit memulai sesuatu yang akan mengguncang Jakarta dari balik bayang-bayang. Operasi Taktis Non-Formal
2 hari setelah pertemuan rahasia di rumah kosong Kalideres, tim kecil yang dipimpin Kapten Rizal mulai bergerak. Mereka tak mengenakan seragam, tak ada atribut. Mereka menyamar total, menjadi bagian dari denyut kehidupan warga yang selama ini diteror Dimas Surya, yang dikenal paling luwes menyamar sebagai penjual pulsa keliling. Ia mengitari kios demi kios di sekitar Pasar Duri, mencatat setiap informasi dari obrolan ringan yang terdengar sepele, julukan anggota GRIB, lokasi warung yang membayar iuran keamanan, siapa yang datang menagih, nomor plat motor, bahkan warna, helm dan bentuk luka di wajah. Sementara itu, Galang Prasetyo mengambil peran sebagai karyawan harian di warung kopi di pojok pasar, tempat nongkrong favorit anggota GRIB. Di sana, ia mendengarkan, merekam, dan mengamati. "Toko kelontong itu masih keras kepala tuh," kata Bang Zal. "Kalau minggu ini nggak nyetor, kita sikat aja sekalian. Biar yang lain kapok." Kalimat itu direkam, dikirim langsung ke pusat komando kecil mereka, laptop militer Rizal yang tersambung lewat sistem komunikasi aman. Setiap data yang masuk langsung diolah menjadi peta taktis. Struktur GRIB Cengkareng, pola patroli, titik-titik pemalakan, hingga kendaraan yang digunakan. Rizal menempelkan cetakan wajah ke dinding kamar tersembunyi. Wajah-wajah yang selama ini hanya dikenal warga sebagai anak ormas kini punya identitas. Banyak di antaranya mantan residivis, pelaku kekerasan domestik, bahkan buronan ringan yang kini berlindung di balik loreng ormas. Namun satu hal yang paling mencolok dari hasil penyelidikan GRIB bukan bergerak acak. Mereka punya struktur, punya sistem, punya pemimpin. Dan kini Rizal dan timnya punya satu peta kekuatan musuh. Namun ini bukan peta untuk dilaporkan ke atasan, ini adalah peta untuk pembersihan diam-diam. Senin pagi, langit Jakarta kembali mendung. Kapten Rizal Mahendra turun langsung ke lapangan, menyamar dengan jaket lusuh, topi tua, dan ransel berisi kamera kecil, alat komunikasi, serta beberapa peralatan sipil lainnya. Ia menyusuri gang-gang di sekitar Pasar Duri Lama, tempat yang kini lebih terasa seperti sarang ketakutan daripada pusat ekonomi rakyat. Di dekat kios sayur, ia menghampiri Bu Heni, wanita paruh baya dengan lebam di pelipis. Ia bukan preman, ia bukan pejuang. Tapi seminggu lalu, ia dipukul hanya karena berani menolak iuran GRIB. "Saya cuma takut Tuhan, Pak. Bukan mereka," katanya lirih sambil membungkus kangkung. Rizal menyelipkan sebuah benda kecil ke kantong plastik belanjaan Bu Heni. Tombol darurat, yang langsung terhubung ke sistem komunikasi rahasia mereka. Cukup ditekan, dan dalam 3 menit bala bantuan akan menyergap dalam diam. Di tempat lain, Galang memotret dari kejauhan. Ia mengamati 3 anggota GRIB yang selalu muncul di jam yang sama, mengenakan jaket loreng kotor, menagih dengan nada tinggi, dan senyum licik. Namun hari itu, suasana terasa berbeda. Seorang anggota GRIB berjulukan Tompel, pemuda brutal bertato ular di leher, mulai curiga. Ia memperhatikan lebih tajam. Menyusuri kios demi kios, ia bertanya lantang, "Siapa yang bocorin? Ke tentara, hah? Lu pikir kita nggak punya orang dalam juga?" Tak lama kemudian, warung kopi Pak Hamdan, tempat penyamaran Galang, dilempar bom molotov dan terbakar sebagian. Untungnya tidak ada korban, tapi itu cukup untuk mengirim pesan. Ini bukan gertakan, ini peringatan. Namun, yang tak mereka tahu, tindakan nekat itu justru membuka jalan pada sesuatu yang jauh lebih besar. Kapten Rizal kini tidak hanya punya peta, tapi juga izin moral dari warga untuk bertindak. Ia tahu, warga sudah muak dan diam mereka bukan tanda takut lagi tapi menunggu. Dan hari itu, di pos rahasia mereka, 3 prajurit menatap satu sama lain dalam diam. Perang sunyi telah dimulai. Dinding-dinding pos rahasia di belakang kawasan Kalideres kini dipenuhi lembaran foto, peta manual, dan catatan tempel berwarna. Di tengahnya, terpampang besar sebuah papan tulis berisi 5 nama yang sudah dikonfirmasi oleh tim Intel Mini Rizal, Gozali Zal Rambo, Sembiring Ketua Umum GRIB Wilayah Jakarta.
Otak dari semua operasi di lapangan. Daus Kris Rahmat, wakil lapangan, pengendali tim eksekusi Bandar Tompel. Algojo Jalanan, dikenal brutal terhadap warga yang menolak membayar. Gendon Sutisna, kepala pengumpulan dana keamanan. Pusat Pemalakan Pasar, Acong Leo, operator logistik bertanggung jawab atas motor, plat palsu, dan rotasi anggota GRIP. Kapten Rizal Mahendra berdiri di depan timnya. Sinar lampu kecil memantulkan bayangan tajam di wajahnya yang tenang namun tegas. Kita tak bisa menyerang secara resmi. Banyak oknum di dalam sistem. Tapi kita juga tidak akan membiarkan ini terus berjalan. Dimas Surya, yang duduk sambil memutar rekaman interogasi warga secara diam-diam, menatap Rizal dan mengangguk pelan. Ini bukan pertempuran terbuka. Ini eliminasi presisi. Galang Prasetyo menunjuk nama Tompel di papan tulis. Matanya menyipit. Kita mulai dari dia. Dia bukan sekadar pelaku. Dia simbol teror GRIP di lapangan. Kalau dia tumbang, moral mereka runtuh. Kapten Rizal membuka map baru bertanda biru. Berbeda dari dokumen operasi biasanya. Di dalamnya terdapat lembaran taktis tanpa kop resmi. Namun, penuh kode-kode khusus yang hanya dipahami mereka bertiga. Operasi Senyap Taring Merah, misi internal non-formal, tidak terdaftar, dan berisiko tinggi, tanpa peluru, tanpa jejak, tanpa ampun. Target pertama telah ditentukan, Tompel, si algojo pasar yang terlalu percaya diri bahwa hukum bisa dibeli dan warga bisa dibungkam. Dan malam itu, saat lampu pasar mulai redup dan loreng GRIP masih berkoar di warung-warung, 3 prajurit bayangan mulai menyusun skenario pembalasan pertama. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengembalikan harga diri rakyat yang selama ini diinjak. Langit Jakarta malam itu memuntahkan hujan lebat tanpa henti. Gemuruh petir menggelegar seolah ikut murka atas kezaliman yang selama ini tersembunyi di ganggang kota. Di sebuah lorong gelap belakang Pasar Duri, seorang pria bertubuh besar dan berleher penuh tato ular berjalan cepat, menyusuri genangan air. Ia adalah Tompel, algojo GRIP yang terkenal paling kejam. Di pinggangnya menggantung batang besi tumpul. Alat favoritnya untuk mengintimidasi pedagang, tukang parkir, bahkan ibu-ibu penjual sayur. Apa yang tak ia tahu malam itu? Setiap langkahnya sedang dihitung, dipantau, dan ditunggu. Dari atas bangunan, tua tak jauh dari TKP, Sersan 1 Dimas Surya, membidiknya dengan teropong malam. Di ujung gang, Sersan Kepala Galang Prasetyo berdiri tak jauh dari pintu besi. Mengenakan hoodie hitam, wajah tertutup separuh. Di titik kendali, Kapten Rizal Mahendra, pengatur pergerakan lewat earpiece, suaranya dingin namun presisi. Target masuk zona. Siap eksekusi sunyi, jangan pakai suara. Hindari kontak warga sipil. Tompel merasa sesuatu tak beres. Ia berhenti di depan sebuah warung kosong, mengeluarkan korek dan menyalakan rokok. Ia meludah ke tanah, lalu mencibir. Dasar pengecut, kalau berani nongol lah. Tepat saat kiut lampu gang padam seketika. Suasana berubah gelap total, lalu brak. Sosok hitam menyergap dari belakang. Galang mengunci leher Tompel dalam sekejap, menekuk tangannya hingga batang besi terlepas. Dimas muncul dari arah samping dan memiting tubuh besarnya ke dinding. Semua dilakukan dalam hitungan detik, tanpa suara, tanpa teriakan. Kapten Rizal muncul dari balik gerobak kosong. Ia mendekat lalu membisikkan sesuatu di telinga Tompel yang mulai panik. Ini untuk warga yang kau aniaya. Ini untuk ibu-ibu yang kau pukuli. Dan ini untuk istriku. Tompel berusaha melawan, tapi sia-sia. Satu hentakan keras dari Galang membuat kakinya patah di tempat. Mereka tidak membunuhnya, tapi cukup untuk membuatnya tak bisa berjalan selama 3 bulan ke depan. Paginya, Tompel ditemukan tergeletak di dekat pembuangan sampah. Kakinya bengkok, wajahnya lebam, dan di dadanya tergantung karton bertuliskan, "Ini peringatan, jangan sentuh rakyat kecil." Warga berkerumun. Beberapa tersenyum tipis. Tak ada yang mengaku tahu siapa pelakunya. Tapi mereka tahu satu hal pasti, teror mulai berganti dengan harapan.
Markas pusat Grip di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat mendadak gaduh malam itu. Ruang rapat yang biasanya dipenuhi tawa kasar dan asap rokok, kini berubah menjadi sarang kemarahan. Ghazali Zal Rambo, Sembiring, sang ketua umum Grip, pria bertubuh besar dengan rambut gondrong dan mata merah menyala, membanting botol ke dinding. "Siapa yang berani sentuh anak buah gue? Siapa?" Berita tentang Tompel yang ditemukan dengan kaki remuk dan pesan ancaman di dadanya telah menyebar cepat di kalangan Grip. Rambo yakin ini bukan kerjaan warga biasa. Ia mencium aroma operasi militer, dan ia tahu betul gaya eksekusi senyap semacam itu. Ia masih ingat puluhan tahun lalu, saat dirinya nyaris dibekuk oleh pasukan elit saat berbisnis gelap di Kalimantan. Dan satu nama muncul di pikirannya, pasukan bayangan, Kopassus. Dalam rapat tertutup, Rambo menunjuk Daus Kris dan Gendon. "Mulai sekarang siapapun yang ketahuan kerja sama-sama tentara, sikat. Istri-istri mereka juga target. Bakar toko mereka biar tahu rasa." Perintah itu sontak membuat sebagian pengikutnya ragu. Tapi di sisi lain, para fanatik justru menyambutnya dengan semangat beringas. "Kami siap, Bang Rambo. Jakarta ini milik kita." Namun mereka tidak tahu, Rambo sedang kehilangan kendali. Dan ketika raja kehilangan akal sehat, kerajaannya mulai retak. Di sisi lain kota, Kapten Rizal Mahendra yang mendapat bocoran informasi dari jaringan sipil langsung bertindak cepat. Ia tahu perintah Rambo bukan gertakan. Ia juga tahu istrinya, Sekar, dan tokoh-tokoh istri prajurit lain bisa jadi target balas dendam. Malam itu juga, Rizal membagi pasukannya menjadi dua. Tim bayangan yang akan berjaga diam-diam di sekitar tokoh-tokoh tim. Infiltrasi yang bersiap mengintervensi saat Grip mulai bergerak. Operasi ini tak lagi hanya soal kehormatan, tapi soal melindungi nyawa rakyat sipil yang tak tahu apa-apa. "Kalau mereka serang toko kami, maka kita akan balas di tempat mereka tak siap," ucap Rizal. Dan langit Jakarta kembali mendung. Tapi bukan karena cuaca, karena perang diam-diam hampir mencapai titik ledak. Langit Jakarta benar-benar gelap malam itu. Tak ada bintang, tak ada suara. Hanya angin yang berembus lirih di antara gang sempit kawasan Duri Kosambi, tempat toko kelontong milik Sekar, istri Kapten Rizal, berdiri tenang, tapi diawasi. Jam menunjukkan pukul 1:47 dini hari. Tiba-tiba, 20 pria bertopeng muncul dari ujung jalan. Mereka membawa botol berisi bensin, pentungan panjang, dan senter berkekuatan tinggi. Loreng mereka samar, tapi semua warga tahu dari mana mereka berasal. Grip, Sekar yang masih berjaga di dalam ruko mulai panik. Ia menekan tombol darurat di bawah meja kasir, yang terhubung langsung ke alat penerima milik Rizal dan timnya. Dalam hitungan detik, skenario taktis pun dijalankan. Saat satu dari preman Grip melemparkan botol molotov ke arah ruko, "Turunkan senjata kalian atau lumpuh di tempat." Sebuah suara keras menggema dari atap toko. Semua anggota Grip menoleh, dan dari balik bayangan, Sersan Dimas muncul dari atas ruko, mengenakan rompi hitam tempur, menggenggam pelontar suara kejut. Sersan Galang menyergap dari samping, mengunci 2 orang sekaligus dengan teknik senyap. 2 anggota lama unit Rizal, Raka, dan Dion, keluar dari gang sempit, membawa tongkat taktis dan jaring pelumpuh. Dan Kapten Rizal Mahendra, dengan langkah tenang, muncul dari belakang truk sayur yang sengaja diparkir di depan toko. Wajahnya tenang tapi matanya menusuk. Pertarungan pecah dalam senyap, tanpa tembakan, tanpa teriakan, hanya suara tubuh yang jatuh, sendi yang dipatahkan, dan napas tercekat. Teknik Kopassus Urban Close Quarter Combat digunakan secara brutal, namun terukur leher dikunci dari belakang. Persendian dislokasi, mata ditutup dengan kain basah agar panik. Komando diam dilakukan via kode jari dan sinyal cahaya. Dalam 7 menit seluruh penyerang Grip berhasil dilumpuhkan. Tidak ada korban jiwa,
Tapi semua dalam kondisi tidak bisa melawan. 2 dari mereka mengalami cedera serius di bahu dan lutut. Sisanya menangis minta ampun. Warga yang menonton dari balik tirai kamar tak percaya. Mereka menyaksikan aksi tanpa suara seperti film yang terjadi di depan mata mereka. Saat semua telah terkendali, Kapten Rizal berjalan mendekati preman yang paling keras kepala, mencengkeram kerah bajunya, dan berkata, "Lantang, sampaikan ke Rambo Salim. Ini bukan sekadar peringatan. Ini deklarasi perang dan malam itu sebuah pesan dikirim ke seluruh Jakarta. Kalian mungkin bisa menyamar jadi ormas, tapi kalian tidak bisa menyamar jadi pelindung rakyat." Pukul 03.00 dini hari, markas GRIB di Kebon Jeruk berubah senyap. Hanya sisa asap rokok dan dentuman musik yang sebelumnya memekakkan telinga kini tersisa sebagai jejak kekuasaan yang mulai teruntuh. Ghazali Zal Rambo sembiring duduk dengan gelisah di ruang utamanya, menatap layar CCTV yang memperlihatkan wajah-wajah anak buahnya yang babak belur, ditangkap tanpa bisa melawan, lalu ditinggalkan dengan karton bertuliskan, "Deklarasi perang." Siapa mereka? Siapa pasukan itu? Gumamnya pelan namun syarat kemarahan. Ia memanggil Gendon tangan kanannya. Dengan suara bergetar namun keras, ia memerintahkan, "Kontak orang dalam di Polres. Kita butuh bersih-bersih. Suruh mereka bungkam semua saksi. Kalau perlu bayar media." Namun kali ini tak seperti sebelumnya. Tak satu pun dari orang dalam menjawab teleponnya. Kontak WhatsApp dibaca, tapi tak dibalas. Telepon dialihkan. Beberapa bahkan langsung memblokir nomornya. Alasannya, sebuah video berdurasi 9 menit telah tersebar di media sosial. Video tersebut memperlihatkan wajah para penyerang toko Sekar, lengkap dengan momen saat mereka dilumpuhkan satu persatu oleh pasukan tak berseragam. Dalam waktu singkat, jagat maya meledak. GRIB serang istri tentara. Pasukan bayangan lumpuhkan preman loreng. Akhir kekuasaan ormas liar. Tagar koi bubarkan GRIB dan rakyat lawan preman menjadi trending dalam waktu semalam. Dan malam itu, Zal Rambo sadar, bukan hanya pasukan yang melawan dia, tapi rakyat pun mulai mencabut kepercayaan yang dulu ia manipulasi. Beberapa hari kemudian, Kapten Rizal Mahendra duduk di sebuah studio kecil, ditemani oleh seorang jurnalis senior dari media independen yang dikenal berani. Dalam wawancara itu, Rizal tidak menyebut nama GRIB secara langsung, namun dengan tenang dan rinci, ia membongkar praktik pemerasan, kekerasan terselubung, dan teror psikologis yang dilakukan oleh oknum ormas di Jakarta, semua dibalut dalih keamanan warga. Wawancara itu ditayangkan di kanal YouTube dan media sosial. Dalam 48 jam, video tersebut ditonton lebih dari 4,8 juta kali. Komentar publik membanjiri kolom. Akhirnya ada yang berani bersuara. "Kami butuh lebih banyak tentara seperti Kapten Rizal. Bongkar semua topeng preman." Di sisi lain, Kompol Ardiansyah, perwira polisi yang dikenal bersih dan dekat dengan keluarga Rizal, telah menerima satu bundel berisi video pemerasan rekaman, ancaman GRIB, data aliran dana dan identitas anggota, bukti keterlibatan dalam 7 aksi kekerasan pasar. "Ini cukup untuk jerat mereka dengan pasal berlapis," ujar Kompol Ardiansyah. "Tapi biarkan jalur hukum yang bicara, jangan sampai ini jadi perang terbuka." Rizal hanya mengangguk. Ia tahu satu hal, perang diam-diam telah selesai, tapi pertempuran hukum baru dimulai. Malam itu, markas GRIB seperti kuburan. Hanya beberapa anak buah Rambo yang masih bertahan. Mayoritas kabur. Ada yang membakar jaket loreng, ada yang menyamar jadi tukang parkir. Ada pula yang menghapus jejak dan berganti nama. Pukul 2 WIB, 3 kendaraan taktis Polri, 2 unit resmob, dan sebuah mobil gelap mengepung bangunan 2 lantai. Milik GRIB. Tidak ada tembakan, tidak ada teriakan. Saat pintu didobrak, Zal Rambo tidak melawan. Ia hanya duduk di kursi, menatap kosong ke arah layar televisi yang menampilkan ulang video penyerangan ke toko Sekar. Saat digiring keluar,
wartawan sempat menanyakan, "Apa Anda menyesal, Bang Rambo? Apa benar kalian dilumpuhkan oleh pasukan khusus?" Rambo tidak menjawab. Ia menunduk lalu berkata pelan, "Saya kira rakyat kecil bisa terus diam." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir, Jakarta tidak dikendalikan dari balik loreng palsu. Beberapa minggu setelah penangkapan besar-besaran, suasana Cengkareng dan Kebon Jeruk mulai berubah. Spanduk-spanduk grip diturunkan, preman-preman loreng tak terlihat lagi. Pasar kembali hidup, anak-anak bermain di jalan tanpa ketakutan. Pedagang membuka lapak tanpa khawatir akan jatah keamanan. Kapten Rizal Mahendra, yang kini dipindahkan ke markas pusat Kopassus, diam-diam datang mengunjungi Bu Heni, penjual sayur yang pernah ia beri tombol darurat. "Pak Kapten, terima kasih. Kami tak lagi takut. Anak-anak saya bisa sekolah tenang sekarang." Rizal hanya tersenyum. "Saya hanya menjalankan yang seharusnya. Tapi yang sebenarnya kuat adalah suara kalian semua. Suara yang tidak boleh didiamkan." Pemerintah daerah pun mulai bergerak, memperketat izin ormas, memperbaiki jalur pengaduan, dan menghapus celah premanisme yang selama ini dibiarkan tumbuh. Di sebuah acara penghargaan sederhana di Balai RW Duri Kosambi, Kapten Rizal Mahendra berdiri di atas podium kayu sederhana. Ia mengenakan seragam tanpa pangkat, berdiri di hadapan warga yang bersorak dan bertepuk tangan. Ia tidak membawa pidato, hanya beberapa kalimat singkat. "Keberanian bukan berarti kuat, tapi berani berdiri saat semua orang memilih diam. Terima kasih telah memberi saya alasan untuk tidak diam." Warga menangis. Anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara lantang, dan di luar gedung matahari pagi terbit perlahan. Bukan sekadar cahaya, tapi tanda bahwa keadilan masih punya tempat di negeri ini. Cerita ini bukan soal pertempuran, tapi tentang keberanian rakyat yang bangkit saat negara sempat tertidur.